Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. So on this video we want to learn about how to make a timer. Jadi pada video kali ini kita akan belajar untuk membuat timer seperti itu ya. Jadi kita tidak hanya menggunakan timer, kita juga akan membuat timer seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut tentang PLC, terutama tentang Omron dan Siemens, teman-teman bisa klik link di bawah ya. Ada link WhatsApp untuk info lebih lanjut untuk PLC training, kemudian ada Facebook untuk fanspage tempat saya sharing ya. Ada Instagram juga, Instagram saya, Instagram pribadi bila teman-teman ingin mengikutinya seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita akan balik lagi ke topik. Kita akan ke JX Programmer. Oke, kita buka JX Programmernya seperti biasa ya. Ini kita buka new file, kemudian kita pilih tipe PLC-nya. Kita setting untuk CPU-nya, network type, kemudian udah klik OK. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membuat yaitu function block, yaitu kita dapat membuat function sesuai dengan yang kita butuhkan seperti itu ya. Yang pertama kita masuk ke function block, di bawah sini posisinya. Caranya gimana? Klik kanan, kemudian itu function block, pilih. Kalau saya pakai ladder ya, kalau teman-teman pakai structure ya silakan seperti itu. Klik ladder, kemudian ini apa namanya, misalkan timer new. Gak boleh ada spasi, harus dengan underscore. Jadinya seperti ini. Kita klik 2 kali maka dia akan keluar seperti ini ya. Sorry lagi kurang fit ya badan saya karena batuk. Terus kemudian di sini ini ada internal, ada input, ada output, ada in out. Internal ini seperti memori di function block, kemudian ada input yang akan kita gerakkan sebagai inputan timer nantinya, output dan hasil timernya seperti itu. Internal ini kita beri variabel, kita butuh 2 data, yaitu untuk yang pertama data untuk compare ya, compare ataupun ya compare lah. Terus ini kita ganti, kita pakai di integer, kemudian kita buat lagi yaitu untuk data set value ya, set value timer, jangan lupa underscore. Ini juga kita pakai yang di integer ya, udah ada data. Ini input, kemudian kita insert ya, input timer, jangan lupa kalau input kita pakai yang bool. Kemudian kita pakai output kita pakai yang bool juga, yaitu output timer. Oke, kelupaan untuk tadi yang untuk set value ini kita taruh di input ya, karena akan kita manual nanti. Jadi yang pertama kita buat logika seperti timer, kita buat input dulu, input timer, kemudian kita buat untuk instruksi add plus plus ataupun binary increment. Bagi yang belum tahu binary increment bisa lihat video saya, ada linknya di pojok kanan. Add plus plus, kembali lagi ke topik ya, ini add plus plus, kemudian ke compare, karena compare yang akan kita manfaatkan untuk dibandingkan dengan set value. Jadi compare seperti ini. Udah, kemudian di sini jangan lupa diberi, karena di sini saya atur untuk satuannya second, kita pakai P1 second ya, alamat spesial dari PLC nya seperti itu. Kemudian di sini kita kasih pembatas, jika dia sudah sama dengan set value maka dia akan memindahkan data set value sehingga tidak bisa melebihi set value seperti itu ya. Jadi lebih besar sama dengan, jika compare lebih dari sama dengan set value maka akan apa, kita beri move, kemudian set value,
ke compare. Nah, seperti ini. Ini untuk langkah pertamanya untuk pergerakan angkanya ya. Kemudian ketika sudah begini kita akan bentuk untuk program outputnya. Input timer, kemudian dia juga ada perbandingan ya, jika sama dengan jika set value sama dengan compare, maka dia akan output timer akan on kayak gini. Satu lagi logikanya, ketika input timer ini dilepas maka timer akan reset kan, karena tidak hold, maka NC input timer I move 0 ke compare. Seperti ini. Udah jadi, kita masuk ke section ya, kita ambil function blocknya. Ini kalau belum tahu ya, atau pakai F, kita klik ini timer 1. Gak boleh karena gak ada underscore-nya. Nomor 1. Terus jangan lupa ini bool en ini hanya untuk kontak power dari function block ini ya. Ini c p underscore, pakai p on aja. Kemudian ini input timernya, ini kita kasih misalkan internal memory w0 ya, w0 di 0. Ini start, kemudian ini set value nya kita set 5 lah. Kemudian untuk output timernya kita pakai misalkan internal memory ya, misalkan W10 lah, W10. Nah, sebagai indikasi untuk kelihatan ya, W10. Kemudian di sini kita kasih output 100 00. Ini untuk misalkan lampu. Nah, oke, sudah selesai. Saatnya kita simulasikan. Ctrl Shift W. Nah, ini kan output belum nyala nih karena ini input timer belum di start. Ketika ini saya force ya, klik kanan force on, maka dia akan menghitung 1 2 3 4 5, maka dia akan nyala kayak gitu. Terus kemudian ketika ini saya lepas atau saya off, nah maka dia akan mati kayak gitu. Fungsi timer kan seperti itu. Oke, mungkin itu video singkat dari saya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Insya Allah saya akan rutin, doakan saja untuk upload tutorial seperti ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas tentang tutorial ini, silahkan tanya di bawah atau tanya lewat WA juga bisa seperti itu, atau di grup WA juga bisa. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.